Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi di Dialog Interaktif bersama saya Gustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik pada sore hari ini. Dan silakan nanti Anda juga ikut berpartisipasi dalam telepon di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Nah, untuk topik di sore hari ini kita akan membahas sosialisasi ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dan saya sudah bersama ketiga narasumber saya di sore hari ini. Dan kita akan berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Muhammad Zubir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Terima kasih banyak Pak Zubir. Ini kedua kalinya kita duduk bersama ya Pak ya. Nah, Bapak Muhammad Zubir adalah selaku Kabid LLA Dishub Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Muhammad Zaki selaku Kasubdit Kansel Ditlantas Polda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya? Tia, alhamdulillah sehat sekali hari ini. Lebih ceria Pak ya. Benar sekali. Ini tergantung cuaca sepertinya Pak. Cuacanya agak mendung, tapi semangat. Semangat Pak, baik, terima kasih banyak Pak ya. Dan terakhir Assalamualaikum untuk Bapak Teku Robi Irza. Ya. Selaku baik. Nah, Anda ini adalah Kepala UPTD Transkota Raja Dinas Perhubungan Provinsi Aceh nih Pak Robi. Siap, Pak, kita mungkin bisa langsung berbicara. Ini banyak sekali yang ingin menanyakan tentang inovasi kemudian perkembangan apa yang sudah dilakukan untuk kemajuan Transkota Raja di Kota Banda Aceh nih Pak Robi. Iya, selamat sore para pemirsa Aceh TV, bahwa Transkota Raja terus berbenah untuk melayani masyarakat di ibu kota provinsi Aceh. Salah satu wujud konkretnya, kita sudah punya unit organisasi tersendiri yang dibentuk oleh keputusan gubernur sejak September 2018. Kemudian kita juga sudah punya armada 40 unit bis Transkota Raja yang melayani di ibu kota provinsi Aceh, melayani di 5 koridor wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan alhamdulillah ke 40 unit bis yang kita miliki sudah melayani pengguna kita dengan okupansi rata-rata itu penggunanya ada di atas 40%. Kalau untuk haltenya sendiri ada berapa banyak Pak yang tersebar di Banda Aceh? Iya, jadi kita ada 2 tipe halte Transkota Raja. Ada halte yang permanen, ada halte portable. Di mana halte portable itu kita punya 41 unit tersebar di 5 koridor. Kemudian ada 90 unit halte permanen. Halte permanen yang sudah tersebar di ibu kota provinsi Aceh. Baik. Nah, ya ini juga salah satu pilihan kita untuk memilih Transkota Raja adalah sebagai bentuk untuk mengurangi Pak ya kemacetan yang ada di Kota Banda Aceh, karena memang Banda Aceh sendiri kan sudah bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya, di mana dengan meningkatnya populasi hidup manusia juga, dan ini juga menambah jumlah kendaraan juga Pak ya. Benar sekali. Nah, memang pelebaran jalan sekarang sudah besar-besaran, tapi masih juga kita beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas juga Pak Robi dengan Pak Zubir bahwasanya lahan ataupun jalan yang dilebarkan ini tidak berjalan dengan semestinya, di mana masih melihat kendaraan ini parkir nih Pak. Nah, kemudian bagaimana cara kita merubah paradigma masyarakat untuk beralih untuk memarkir mobil kendaraan mereka untuk beralih ke Transkota Raja Pak Robi? Ya, jadi kehadiran Transkota Raja di ibu kota provinsi Aceh merupakan bagian dari reformasi angkutan umum. Salah satunya target kita memindahkan pengguna kendaraan pribadi menggunakan angkutan massal. Ya, bagaimana cara kita merubah itu? Memang tidak bisa merubah secara signifikan, tapi secara perlahan mulai dari generasi saat ini, generasi milenial, kita berharap Aceh ke depan itu masyarakatnya sudah bisa mengenal angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi. Dari sejak usia dini kami sudah melakukan sosialisasi. Kemudian untuk kondisi existing hari ini, kita coba menghadirkan bagaimana angkutan Transkota Raja itu bisa senyaman dengan angkutan pribadi. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana seandainya kita bisa menciptakan angkutan Transkota Raja itu yang aksesibilitasnya seperti kendaraan pribadi, ketika bisa memberikan pelayanan door to door. Itu yang dimiliki kendaraan pribadi. Transkota Raja belum. Tapi kita harus berbenah diri. Kita harus menciptakan beberapa supporting dari Transkota Raja. Artinya ada angkutan feeder yang kita harus support, sehingga ketika masyarakat keluar dari pintu rumah selayaknya kendaraan pribadi, dia dijemput dengan angkutan feedernya, angkutan supportingnya yang bisa mengantar ke halte-halte terdekat Transkota Raja. Ini harapan untuk merubah
paradigma masyarakat kita untuk beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum, dan hal ini ada di Transkota Raja, Pak. Ada di Transkota Raja. Pak Zubir, kita kan beberapa waktu lalu kan berbicara ini karena juga unit armada unit ada 40 unit, maaf ya Pak Robi ya. Nah ini yang masih belum bisa menjangkau seluruh aspek dari masyarakat sendiri Pak. Apakah juga itu yang menjadi masyarakat lebih enjoy dengan memakai kendaraan pribadi, Pak Zubir? Terima kasih Mbak Tia. Jadi yang disampaikan oleh Pak Robi tadi benar, bahwa kalau seandainya masyarakat mau beralih ke angkutan umum, pasti dia akan mau door to door, dari pintu rumah dia sampai ke tujuan dia sampai. Sekarang yang jadi masalah, koridor Transkota Raja ini kan jalur utama, lintasan utama, jalan-jalan utama di Kota Banda Aceh. Sedangkan yang dari jalur utama ke pemukiman atau jalur utama ke sekolah, itu kan harus ada kendaraan penghubung. Ini yang kita giatkan tahun ini. Jadi di awal tahun kami dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh sudah bersilaturahmi ke Dirjen Perhubungan Darat. Jadi kami minta bantuan untuk bus penghubung kita utamakan dulu untuk anak sekolah. Karena kita awal dulu saat pembentukan bus angkutan Transkota Raja, memang kita utamakan untuk anak sekolah dulu. Karena kita lihat selama ini anak sekolah banyak sekali menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 untuk sekolahnya. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak Dirlantas Polda Aceh, bahwa bagaimana mengurangi kecelakaan untuk anak-anak sekolah atau anak-anak kaum milenial. Ini jadi di awal tahun kita sudah bersilaturahmi ke Dirjen Perhubungan Darat untuk meminta bantuan bus feeder yang apa yang disampaikan oleh Pak Robi tadi. Bagaimana dari rumah ke jalan utama itu ada bus. Kemudian dari jalan utama ke sekolah itu ada bus juga. Kita ada minta bantu untuk koridor yang ada di Banda Aceh 28 unit. Mudah-mudahan terkabul setengah bisa menjadi alternatif untuk penghubung. Nah, itu, Mbak. Jadi sasaran utamanya adalah anak-anak usia sekolah ya Pak ya? Iya, anak sekolah. Nah walaupun sekarang juga bisa dinikmati oleh semua kalangan umur. Ya. Baik. Pak Zaki, ini bentuk kerjasama ataupun bantuan dukungan seperti apa untuk ini agar tugas dari Pak Robi ini nggak terlalu berat nih Pak? Terima kasih Mbak Tia, tugas di rumah. Jadi dalam kesempatan ini kita dari pihak kepolisian tentunya memberi keselamatan, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Itu tugas kita, tugas pokok kita lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kebetulan Pak Robi dari UPTD yang mengelola Transkota Raja, kita menghimbau kepada pengguna jalan agar menggunakan jalan dengan peraturan yang ada. Seperti contoh, misalnya kita di Jalan Simpang 5 sampai Jabodetabek, oleh Polrestabes membuat kanal-kanal supaya roda 2 tidak membawa sepeda motor agak ke tengah, sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 6 bus lancar. Itu salah satu contoh. Dan sekarang sangat banyak roda 2 digunakan oleh anak-anak sekolah. Kita himbau juga bagaimana menggunakan bus Transkota Raja yang ada haltenya, silakan. Yang jauh dengan halte, tadi Pak Jibir sudah mengatakan ada mobil feeder pendukung untuk mengambil adik-adik kita mahasiswa maupun anak sekolah yang jauh dengan halte, mengangkat dan membawa ke halte. Dan itu sangat kita dukung, terutama langkah-langkah kami membuat himbauan, membuat suatu arahan-arahan di jalan dengan mobil keliling. Gunakanlah peraturan yang ada, termasuk menggunakan trotoar atau kalaupun dia gunakan sepeda motor yang lengkap. Antarlah anak-anak bapak misalnya ke halte terdekat, sehingga pada saat menggunakan Transkota Raja jelas dia gunakan halte di mana. Karena Transkota Raja ini kami lihat menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte. Tinggal lagi kami menghimbau kepada pengguna jalan Banda Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, tolonglah parkir kendaraan itu jangan di halte. Iya. Itu yang buat kendala kita lihat. Sehingganya begitu bus Transkota Raja datang, kalau ditunggu mobilnya pergi dari halte terlalu lama, parkir di samping makan jalan, keselamatan penumpang jadi tak terjamin lagi. Betul. Jadi memang agak-agak sulit ya mengubah budaya dari masyarakat kita juga ya. Paling suka itu
peraturan ataupun larangan itu untuk dilanggar. Ya. Baik ya pemirsa ya. Ya nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami akan menunggu telepon dari Anda ya pemirsa. Mudah-mudahan juga Anda yang punya pengalaman yang mengenakan ketika menggunakan bus Transkutaraja ya Pak Robi ya. Boleh dong sharing seperti apa fasilitas yang Anda dapatkan selama ini di bus Transkutaraja, kemudian apa efeknya untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang banyak ketika menggunakan bus kebanggaan kita ini ya. Kita akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.